حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqullah wa qad fazal muttaqun. Jamaah yang berbahagia, marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mungkin tidak perlu bertanya sampai di mana tingkatan takwa kita ini. Apakah masih rendah ataukah sudah tinggi? Apakah sudah mencapai derajat inna akramakum indallahi atqakum ataukah tidak? Yang penting adalah kita terus-menerus berusaha meningkatkan terus agar semakin hari hidup kita semakin baik. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka kita akan menjadi orang yang beruntung dan hari esok haruslah lebih baik dari hari kita ini. Karena itu kalau sekarang mungkin nilai kita sampai pada nilai 5, maka besok menjadi 6. Dan kalau 6 maka menjadi 7. Itulah yang paling baik, jangan sampai yang sekarang 6 kemudian menjadi 5 besok harinya. Yang penting adalah nilai tambah yang ada di dalam kehidupan kita, karena apa yang kita lakukan itulah yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, salah satu di antara upaya kita untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan hidup penuh hikmah. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka berarti diberikan kebajikan yang sangat banyak. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Hikmah yang sangat penting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita harus mencari ilmu pengetahuan dan bagaimana kita harus berkomunikasi dengan orang lain. Pada masa-masa sekarang ini, kita hampir tidak bisa lepas dari media sosial. Kita banyak memperoleh informasi dari media sosial itu. Baik informasi yang benar maupun informasi yang salah. Baik informasi yang sifatnya mendidik ataupun informasi yang sifatnya merusak. Maka kita haruslah mampu untuk menjadi orang bijaksana, memilih mana yang baik, mana yang benar, dan kemudian itu menjadi pegangan kita. Dan kita bisa melawan setiap informasi yang salah dan akan merusak kehidupan kita. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fabashshir ibadiyalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, dan itu dimulai dengan fabashshir ibadi, hendaklah
wahai Muhammad, berikan kabar gembira hamba-hambaku, wahai umat manusia. Siapa mereka? Adalah alladzina yastami'unal qaula, yang mendengarkan ucapan, mendengarkan ujaran, menerima informasi. Fayattabi'una ahsanah, dan kemudian mengikuti, berpegang teguh kepada yang terbaik. Dan mencari yang terbaik adalah dengan ukuran apakah itu benar ataukah salah. Sedangkan tidak selalu yang benar itu baik. Ada sebuah kebenaran yang mungkin tidak perlu kita sampaikan karena akan membuat kerusakan bagi masyarakat. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan ayat Al-Quran, kita tidak boleh berghibah. Sekalipun itu benar, ada orang yang memiliki ciri yang kalau kita sampaikan kepadanya dia merasa tidak enak atau menjadi kurang baik di hadapan masyarakat banyak. Padahal itu benar. Maka ukurannya adalah yang penting harus benar dan kemudian itu kita pandang baik untuk disampaikan kepada masyarakat. Asal tujuannya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, maka insya Allah tujuan dari informasi yang baik itu haruslah kita sampaikan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati untuk menerima informasi yang salah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fasbahtu Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik yang datang dengan membawa berita, maka hendaklah engkau klarifikasi. Hendaklah engkau memastikan benar tidaknya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Karena bisa jadi apa yang kamu lakukan berdasarkan informasi yang salah, informasi yang palsu, itu membuat engkau akan menyesal. Jamaah yang berbahagia, demikian juga dalam persoalan artificial intelligence yang sangat marak dipakai oleh kita semua, terutama generasi muda. Anak-anak muda kita sudah terbiasa untuk menggunakan artificial intelligence untuk mendapatkan informasi dari dunia maya, dari internet. Dan tentu sikap yang sama harus kita lakukan. Bahwa tidak semua apa yang kita peroleh dari artificial intelligence itu adalah hal yang benar, karena sangat tergantung pada data-data yang ada di internet, yang ada di dunia maya itu. Kalau setiap hari dunia maya dibombardir dengan berita-berita yang salah, maka hasil dari artificial intelligence itu juga sangat mengandung kemungkinan salah, tidak sesuai dengan apa yang terjadi secara sebenarnya. Karena itulah, maka baik di dalam menerima informasi mengenai kehidupan sehari-hari maupun akan menjadikannya sebagai sumber untuk memahami ajaran Islam, maka tentu itu tidaklah cukup. Kita masih harus perlu untuk belajar, mempelajari dengan sungguh-sungguh Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi jelas mengatakan bahwa Al-Quran adalah sumber dari norma-norma kehidupan kita. Maka marilah kita pelajari dengan sungguh-sungguh
baik secara langsung belajar dari para ulama, para cendekiawan yang memahami ajaran Islam, maupun melalui berbagai media yang kita bisa belajar langsung. Karena banyak hal yang tidak mungkin bisa kita peroleh dari artificial intelligence, dan kita bisa memperoleh dari sumber lain yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang berbahagia, setelah kita banyak mempelajari teks Al-Quran dan Sunnah, maka tentu akal pikiran harus kita manfaatkan. Kita manfaatkan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kita manfaatkan untuk berijtihad. Dan ini merupakan institusi yang sangat mulia di dalam peradaban Islam, bahwa dari hasil ijtihad itulah pikiran-pikiran baru muncul. Kehidupan keagamaan kita menjadi segar, menjadi dinamis, dan di dalam kehidupan kontemporer bisa mengambil manfaat dengan kita sesuaikan dengan prinsip-prinsip ajaran Al-Quran dan Sunnah. Maka marilah kita terus berijtihad. Jangan sampai kita hanya menggantungkan artificial intelligence untuk mempelajari agama, melainkan kita harus berbagai sumber kita manfaatkan, belajar dari orang-orang yang punya kapasitas di dalam mengajarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi asma'in, amma ba'd. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita, serta menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga apa yang kita lakukan adalah perbuatan yang baik menurut Allah. Semoga apa yang kita ucapkan adalah perkataan yang baik menurut Allah, dan semoga semua keinginan kita adalah keinginan yang dibimbing, keinginan yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka ibaduka as-salihun. Allahumma inna na'udzubika minasy syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika min syarri masta'adzaka ibaduka as-salihun. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Faya ibadallah, innallaha ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.